Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apa kabar hari ini? Sehat? Masih semangat belajarnya? Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PKN. Tapi sebelumnya kita taruh dulu bukunya ya. Kita mulai dengan berdoa dulu supaya apa? Ilmu yang kita pelajari hari ini sampai selesai itu dapat berguna kepada kita semua, lebih-lebih kepada sesama. Mari angkat kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai, silakan dibuka bukunya masing-masing. Bab pertama kali ini akan kita bahas tentang norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Ngerti nggak apa maksudnya ini? Ada yang paham? Mungkin tadi malam ada yang sudah baca bukunya di rumah. Nanti yang pintar menjawab pertanyaan dari ibu, sebelum pelajaran berakhir akan ibu berikan door prize khusus. Ayo, siap. Mungkin ada yang tahu di antara kalian, siapa yang tahu tentang norma? Tidak ada yang tahu tentang norma? Baiklah, karena belum ada yang tahu, ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu norma. Ya, jadi yang dikatakan norma di sini anak-anak ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, norma merupakan sebuah aturan yang di dalamnya berisi tentang perintah. Ya, perintah tersebut mengikat kepada semua manusia. Jika manusia itu tidak mau diatur, maka akan dikenakan yang namanya sebuah sanksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah semata-mata untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, yang aman, yang sejahtera. Contoh, di dalam kehidupan bersekolah, kita diwajibkan berangkat ke sekolah jam berapa anak-anak? Jam 6.30. Ketika si A melanggar peraturan tersebut, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak tersebut akan dikenakan sebuah sanksi, baik sanksi ringan berupa teguran ataupun berdiri di depan kelas. Itulah yang dikatakan sebuah norma. Jadi sekali lagi ibu tekankan di sini, yang dikatakan sebuah norma adalah sebuah aturan atau perintah yang mengatur tentang tingkah laku manusia, di mana sifatnya sangat mengikat. Jika tidak diatur atau melanggar, maka ia akan dikenakan sebuah sanksi. Sanksi tersebut diberikan agar apa? Ada efek jerah dan mewujudkan ketertiban masyarakat. Paham anak-anak? Alhamdulillah paham semua. Jadi perlu diingat ya, norma adalah sebuah aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia, ya, di dalamnya sangat mengikat dan terdapat sebuah sanksi bagi mereka yang melanggar, semata-mata bertujuan untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua, norma di sini anak-anak ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu norma agama. Yang kedua norma hukum. Yang ketiga adalah norma asusila, dan yang terakhir adalah norma kesopanan. Namun sebelum kita bahas macam-macam dari keempat macam-macam norma di sini, kita harus bahas satu persatu. Ya, norma agama yang pertama.
Apa sih norma agama itu, Bu? Kita semua agamanya apa? Agama Islam. Di dalam agama Islam itu juga terdapat yang namanya sebuah norma. Contoh, agama menganjurkan kita untuk beribadah, melakukan sholat. Itu termasuk salah satu norma agama. Jadi kalau disimpulkan, yang dikatakan dengan norma agama adalah aturan yang terdapat di dalam ajaran Islam, ya, sumbernya adalah Al-Quran atau Tuhan Yang Maha Esa, sanksinya adalah dosa. Jadi ketika ada umat Islam tidak bersembahyang, tidak sholat, maka ia otomatis sudah melanggar yang namanya norma agama. Paham anak-anak? Nah, yang kedua adalah norma hukum. Dikatakan norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, kalau norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang, di mana ia sangat mengikat, dan sanksinya adalah berupa bisa hukum pidana, ya, dipenjara dan sebagainya. Jadi dikatakan norma hukum adalah aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia, di mana ketika ia melanggarnya akan langsung diberikan oleh sanksi. Sumber hukumnya dari mana? Peraturan perundang-undangan. Seperti di negara kita, yaitu negara Indonesia. Peraturan perundang-undangannya apa sih, Bu? Nah, kalau di Indonesia yang pertama Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan di bawahnya lagi adalah hukum peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ada 7 nanti. Tapi sebelumnya kita harus perdalam dulu seperti apa itu norma hukum, ya. Jadi kesimpulannya norma hukum itu adalah apa, anak-anak? Aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur tingkah laku masyarakat, sumbernya dari peraturan perundang-undangan, di mana ketika ia melanggar akan dikenakan sebuah sanksi hukum, sanksi pidana. Seperti contohnya apa, Bu? Contoh, kalian akan melihat tetangganya mencuri kambing misalkan. Itu sudah melanggar norma hukum. Hukum apa, Bu? Hukum pidana. Karena ia telah melanggar hak asasi manusia. Ia telah mengambil hak orang lain atau membunuh dengan cara sengaja. Itu juga dikenakan sanksi pidana. Berupa apa, Bu? Bisa jadi di penjara 10 tahun atau seumur hidup. Paham ya, anak-anak? Maka kita harus perdalam satu persatu norma apa saja yang harus kita patuhi setiap harinya, ya. Oke, yang ketiga adalah norma asusila. Norma asusila apa sih, Bu? Norma asusila itu adalah aturan atau kaidah yang berasal dari hati nurani kita. Sifatnya juga mengikat, ya. Dalam bermasyarakat mengikat. Ketika ia melanggar, maka akan timbul yang namanya keresahan, penyesalan. Contoh, Tony bersikap semena-mena terhadap Anton, atau Anton dibohongi oleh Andi. Itu merupakan pelanggaran asusila. Orang yang melakukan pelanggaran asusila biasanya di dalam hatinya resah, gak pernah tenang. Seperti itu, ya. Jadi harus kita perhatikan. Karena apa? Kita hidup di dunia ini sebagai manusia zon politikan, makhluk sosial, tidak akan lepas dari ketergantungan individu dengan individu yang lainnya. Jadi sebaiknya kita harus menjalin hubungan dengan sesama itu dengan baik, ya. Saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi dan sebagainya. Sehingga apa? Timbul tatanan masyarakat yang damai, yang tertib, yang sejahtera. Kemudian yang keempat adalah norma kesopanan.
Ada yang mengerti tidak seperti apa maksud dari norma kesopanan? Norma kesopanan di sini adalah ketika seorang anak mencaci maki orang tuanya, atau contoh kecilnya ketika ada orang yang lebih dewasa di antara kita kemudian naik motor kebut-kebutan, bahkan nabrak orang, ya kan, itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma kesopanan. Atau misalkan ketika suatu hari kita bertamu ya ke tetangga, ke kerabat kita, tidak boleh langsung masuk begitu saja. Kita harus minta izin dulu, paling tidak ketok pintu dan ucapkan salam dengan baik. Ketika sudah datang tuan rumahnya dan dijawab salam kita, lalu dipersilakan masuk, baru kita boleh masuk. Itulah fungsi dari norma kesopanan. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak sopan, bertamu langsung nyelonong ke dapur, nyelonong ke kamar gitu, masuk gitu aja tanpa pamit, tanpa izin permisi, maka kita akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Ocehan, gunjingan dari orang lain. Anak siapa sih itu, kok nggak sopan banget, sekolahnya di mana, orang tuanya siapa, gurunya siapa, pasti orang berkata seperti itu. Nah, itulah fungsi dari norma kesopanan. Begitu anak-anak. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Jadi diingat kembali ya bahwa norma di sini ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma asusila, yang keempat norma kesopanan. Keempat-empatnya ini apa sih Bu fungsinya? Norma satu dengan norma yang lainnya ini saling melengkapi, saling menguatkan. Jadi ketika kita sudah bisa menerapkan keempat-empat norma di sini dalam kehidupan sehari-hari, akan tercipta yang namanya kehidupan yang sejahtera, yang damai. Ya. Jadi contohnya seperti ini anak-anak. Kalau misalkan kalian bermain di sebuah tim sepak bola, apakah di dalamnya terdapat sebuah aturan atau langsung bermain semau kita sendiri? Pasti harus ikut peraturan yang ada di dalamnya. Kalau tidak mengikuti aturan yang ada di permainan sepak bola tersebut, maka kita akan dikenakan diskualifikasi. Sama, kita hidup di negara Indonesia, di mana negara Indonesia mempunyai 4 norma hukum, agama, asusila, dan kesopanan. Kita harus patuhi semua. Agar apa? Hidup kita nyaman, tentram, saling menghargai hak asasi orang lain, dan tercipta kesejahteraan bersama. Begitulah anak-anak penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti kita akan bahas lagi ke depannya materi tentang hak dan kewajiban ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akhiri pertemuan kali ini. Silakan kalian nanti di rumah pelajari bab berikutnya. Jangan lupa belajar ya anak-anak, karena belajar adalah kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.